Hai, di sini saya akan menjelaskan kembali secara singkat untuk materi pengujian beton keras non-destruktif. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk pengujian hammer. Nah, untuk mengetahui keseragaman mutu pelaksanaan pekerjaan beton dan mutu beton setelah dikonversi dengan kuat tekan dan hammer dari benda uji silinder core drill atau non-destructive test, pengujian ini dilakukan dengan cara memukul permukaan beton menggunakan hammer. Kemudian yang kedua yaitu pengujian ultrasonic plus velocity untuk mengetahui tingkat kepadatan beton dan mutu beton setelah dikonversi dengan kuat tekan dan ultrasonic dari benda uji silinder core drill atau non-destructive test. Metode pekerjaan pengujian ini mirip seperti USG. Nah, sama halnya dengan USG, UPV akan memancarkan gelombang ultrasonik pada beton sebagai penerima gelombang. Tujuan pengujian ini untuk mengukur kedalaman retak, apakah telah menjadi tulangan, dan mengetahui kepadatan dari beton. Kalau beton padat, maka gelombang tersebut semakin mudah mencapai permukaan, begitupun sebaliknya. Pengujian yang ketiga yaitu rebar detektor untuk mengetahui tebal selimut menutup beton atau non-destructive test. Pengujian ini selain untuk mengetahui tebal selimut, juga untuk lokasi tulangan beton. Pengujian yang keempat yaitu half cell potensial. Untuk mengetahui kondisi kemungkinan korosi baja tulangan beton yang ada dalam struktur beton bertulang tersebut atau non-destructive test. Jika hasil pengujian pada alat tertulis nilainya minus atau negatif, maka kemungkinan daerah pengujian terjadi korosi, atau semakin tinggi nilai minusnya, maka semakin kemungkinan area tersebut berkorosi. Pengujian yang kelima yaitu pengujian karbonasi. Ini untuk mengetahui apakah elemen struktur beton yang ada terkena karbonasi atau tidak. Pengujian yang keenam yaitu resistivity untuk mengetahui ketahanan atau hambatan beton terhadap serangan asam. Metode pengujian resistivity metode ini digunakan untuk mengukur tahanan listrik dari beton menurut Werner. Jika beton memiliki resistivitas listrik tinggi, maka proses korosi akan lambat dibandingkan dengan beton resistivitas rendah. Aplikasi pada proyek konstruksi yang pertama UPV digunakan untuk inspeksi kualitas beton di gedung, jembatan, dan bendungan. Kemudian Rebond Hammer Test itu untuk pemeriksaan cepat di lokasi proyek. Yang ketiga yaitu pengujian rebar detektor digunakan untuk mendeteksi posisi tulangan dan ketebalan selimut beton pada bangunan. Yang keempat yaitu pengujian half cell potensial digunakan untuk menilai tingkat korosi pada tulangan pada konstruksi gedung, jembatan, dan infrastruktur publik. Untuk metode Rebond Hammer Test, untuk tujuan pengujiannya yaitu untuk mengukur kekuatan beton. Kemudian keunggulan dari Rebond Hammer Test yaitu mudah digunakan dan keterbatasannya hanya digunakan di permukaan beton. Kemudian contoh aplikasi di lapangan yaitu pengujian cepat. Kemudian UPV atau ultrasonic plus velocity untuk mengetahui tingkat kepadatan beton dan mutu beton. Kemungkinan keterbatasannya yaitu digunakan oleh yang berkeahlian khusus dan keunggulan akurat dalam mengukur kedalaman retak beton. Kemudian contoh aplikasi di lapangan yaitu inspeksi jembatan dan bangunan. Kemudian yang ketiga yaitu pengujian rebar detektor untuk mengetahui tebal selimut penutup beton. Kemudian keunggulannya yaitu memberikan informasi akurat tentang lokasi, kedalaman, dan diameter tulangan pada beton. Kemudian keterbatasannya yaitu jangkauan pendeteksian terbatas tergantung pada jenis dan ketebalan beton. Kemudian contoh aplikasi di lapangan yaitu renovasi dan rehabilitasi untuk menemukan posisi tulangan sebelum pengeboran. Kemudian pengujian half cell potensial. Ini untuk mengetahui kondisi kemungkinan korosi baja tulangan beton. Kemudian keunggulannya yaitu pengujian ini relatif murah, ekonomis untuk evaluasi korosi. Kemungkinan keterbatasannya tidak dapat digunakan pada tulangan yang dilapisi material pelindung seperti epoksi. Penerapannya di lapangan yaitu evaluasi risiko di bangunan lama. Pendapat saya tentang NDT atau non-destructive
testing ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan struktur bangunan dan sehingga memberikan banyak manfaat dalam konteks pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kemudian saya berharap semoga kedepannya bisa berkembang lagi untuk mendapat memanfaatkan robot untuk melakukan inspeksi di lokasi yang sulit dijangkau dan dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Robot juga dapat dilengkapi dengan sensor NDT untuk melakukan pengujian secara otomatis. Terima kasih. Bye-bye.